Halo teman-teman semuanya. Jalan-jalan mencari dimsum, ketemunya di Gedung Mundu. Izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Eva Palupi yang telah memberikan tugas kepada kami, yaitu mata kuliah tes bakat minat di program studi psikologi Islam semester 4. Mungkin perkenalkan, saya Liza Muhammad Syafiq dari kelas 4D psikologi Islam UIN Salatiga, ingin menjelaskan terkait tugas-tugas yang telah diberikan, yaitu menjelaskan tes bakat minat, yaitu mungkin langsung saja ya teman-teman ya. Biar tidak berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu DAT. Apa itu DAT? Differential Aptitude Test. Itu adalah salah satu tes multi-type bakat yang banyak digunakan di pendidikan dan di dunia kerja. Jadi tes ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1947 dan direvisi pada tahun 1963, yaitu oleh G. Bennett, terus H.G. Cheshire dan A.G. Wiseman dari Amerika Serikat. DAT ini didasarkan pada teori kemampuan mental primer atau yang disebut PMA. DAT itu bertujuan untuk penilaian akademik yang standar, bimbingan pendidikan dan karir, serta seleksi dan pengembangan karyawan di industri. Jadi DAT ini mungkin ini tempat untuk menguji kelayakan dari seseorang untuk mendaftar pekerjaan, seperti itu ya. Mungkin yang selanjutnya yaitu subtes DAT. Itu ada 3 poin. Yang pertama, tes penalaran verbal atau bahasanya verbal rationing, yaitu dirancang untuk mengukur kemampuan berpikir abstrak, generalisasi, dan konstruktif memahami konsep verbal. Untuk poin yang kedua yaitu kemampuan aritmatik atau numerical ability, yaitu dirancang untuk mengukur kemampuan memahami hubungan numerik dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan konsep-konsep numerik tersebut. Oke, untuk yang terakhir yaitu yang ketiga, dalam DAT ini ada penalaran abstrak atau yang disebut abstract rationing, yaitu apa itu penalaran abstrak? Itu dirancang untuk mengukur pengalaman dalam kondisi yang nonverbal, seperti itu. Mungkin yang dari Differential Aptitude Test atau DAT itu segitu teman-teman. Mungkin ini ada subtes yang lain teman-teman, yaitu Language Usage bagian 1, yaitu tes ini menggunakan kata-kata yang dipilih dari Get Sleeping Difference dalam 3.876 kata dan sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu Language Usage, yaitu bagian 2. Tes ini mengukur kemampuan dalam membedakan tata bahasa yang baik, menggunakan tanda baca dan kata yang tepat dalam bahasa Inggris. Oke, itu subtes-subtesnya teman-teman ya. Mungkin langsung saja masuk yang dari materi selanjutnya, yaitu yang disingkat namanya GATB, yaitu General Aptitude Test Battery. Apa GATB itu? GATB itu dikembangkan oleh The United States Employment Service atau USES, seperti itu teman-teman. Yaitu dikembangkan pada tahun 1947. Nah, ini lebih tua daripada DAT itu sendiri. Dalam revisi ini, jumlah tes itu dikurangi menjadi 12 dengan 9 faktor utama yang menurut Truston
disebut sebagai 9 kemampuan primer atau kemampuan bakat itu sendiri. Oke, langsung saja. Sini ada 9 faktor atau 9 PMA. Langsung saja, yang pertama ada poin pertama yaitu kemampuan belajar umum atau yang disebut General Learning Ability, yaitu tes yang dilakukan dengan 3 macam tes, yaitu vocabulary, itu pembendaharaan kata, arithmetic reasoning, itu penalaran aritmatik, dan 3-dimensional space. Oke. Untuk yang poin kedua yaitu bakat verbal atau verbal aptitude, yaitu tes yang dilakukan dengan vocabulary. Mungkin dari teman-teman sendiri udah tahu apa vocabulary itu sendiri ya. Agar tidak panjang-panjang, saya lanjutkan lagi poin yang ketiga yaitu bakat numerik atau numerical aptitude, yaitu meliputi komputasi maupun penalaran aritmatik. Yang poin keempat yaitu mempersepsikan ruang atau spatial aptitude, yaitu kemampuan komprehensi terhadap representasi 2 dimensi dari objek-objek 3 dimensi dan aspek-aspek visual dari 3 dimensi tersebut. Untuk yang poin selanjutnya yaitu persepsi bentuk atau form perception, yaitu diukur dengan 2 tes untuk menggabungkan alat-alat gambar dan bentuk-bentuk geometrik. Oke, yang selanjutnya yaitu persepsi clerical atau clerical perception. Di sini tes dilakukan dengan menggabungkan nama-nama daripada gambar-gambar atau bentuk-bentuk. Mungkin ini lebih mewujudkan pada imajinasi seperti itu, teman-teman. Oke, yang selanjutnya yaitu koordinasi motorik atau motor coordination. Koordinasi motorik ini diukur dengan tes paper, pensil sederhana seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu keterampilan jari tangan atau finger dexterity, FD. Diukur dengan 2 macam tes, yaitu diukurnya dengan tes merakit dan tes membongkar baut dan mur, atau ini disebut bahasa kerennya assembling and deassembling test. Seperti itu. Jadi kayak bengkel, teman-teman. Itu yang terakhir yaitu keterampilan manual atau manual dexterity. Sini diukur dengan tes untuk mentransfer dan merevisi, menggerakkan dan mengembalikan peks pada burj. Oke, jadi itu ada 9 faktornya dalam GATB itu yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Mungkin langsung saja pada FACT, yaitu Flanagan Aptitude Classification Test. Ya, di sini apa itu FACT? FACT itu dirancang oleh peneliti juga, ini JJ. Nah, maaf ya teman-teman, ada plot twist nging. Kita lanjutkan pada JJ. Ketajaman persepsi visual dalam mendeteksi kekurangan pada gambar atau objek. Yang kedua, penandaan pengkodean, yaitu mengukur kecepatan dan ketepatan kode informasi atau typical office information. Yang ketiga yaitu memori atau ingatan, yaitu mengukur kemampuan mengingat dan menyebutkan kembali kode-kode yang telah dipelajari dalam tes pengkodean itu sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu presisi ketepatan. Tes ini mengukur kecepatan dan ketepatan gerakan jari, penting untuk pekerjaan yang melibatkan objek kecil. Yang kelima yaitu merakit. Tes ini mengukur kemampuan membayangkan susunan objek dalam ruang tanpa model fisik
berfokus pada hubungan spasial 3D. Untuk yang keenam yaitu skala. Itu mengukur kecepatan dan pengakuratan dalam pembacaan skala, grafik, dan peta atau DINA. Seperti itu. Untuk yang ketujuh yaitu koordinasi. Itu mengukur kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan lengan dan tangan. Bahasa gaulnya hand and arm coordination. Oke. Yang selanjutnya judgment and comprehension, yaitu tes ini mengukur pemahaman membaca, penerapan logis, dan pengambilan keputusan dalam situasi yang praktis. Oke. Yang selanjutnya yaitu berhitung atau aritmatik seperti di AT tadi ya teman-teman. Itu mengukur kecakapan dalam 4 proses dasar berhitung dalam jumlah, pengurangan, pengalihan, dan pembagian. Yang 10 yaitu pola-pola. Apa itu pola-pola? Itu mengukur kemampuan untuk mereproduksi pola-pola dasar sederhana atau garis besar pola-pola sederhana, atau bahasanya outline. Oke. Yang selanjutnya yaitu komponen-komponen. Komponen-komponen di sini mengukur kemampuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian komponen yang penting. Oke, untuk yang ke-12 yaitu tables. Yaitu tes ini mengukur kemampuan membaca tabel berisi angka serta tabel dengan kata atau huruf gitu. Untuk yang ke-13 yaitu mekanik. Itu kemampuan pemahaman prinsip-prinsip mekanika dan kemampuan menganalisis gerakan-gerakan mekanika itu sendiri. Dan yang terakhir dalam FACT ini yaitu expression. Expression di sini, tes ini memiliki pemahaman bahasa Inggris yang baik dan benar dengan validitas berbasis definisi logis. Seperti itu. Dan cukup selesai. Itulah pembahasan dari kami, dari saya Liza Muhammad Syafiq. Mungkin tidak panjang lebar dan mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai berjumpa kembali.